tanamkan di dalam hati ini merupakan karomah terbesar. Kita harus bisa bersyukur. Karena kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, itu yang tahapan yang paling pertama adalah dibukakan dulu pintu zikir. Jadi yang tadinya belum mengenal Thariqah, yang tadinya belum mengenal Syekh Mursyid, yang tadinya anti Thariqah, anti zikir dan lain sebagainya, Allah bukakan pintu dia untuk bisa masuk ke dalam Thariqah, mengenal Syekh Mursyid, ditalqin. Itu tugas Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang belum berthariqah, ayo masuk thariqah. Yang belum ditalqin, ayo ditalqin. Nah, rahmatnya datangnya dari Allah. Jadi Allah yang membukakan. Aku sayangi sama hambaku, aku bukain pintu zikir. Biarin, suruh talqin, mau diajak. Entah dari mana jalannya. Bisa dengan melihat TikTok, bisa dengan melihat YouTube, tiba-tiba pengen ditalqin. Karena itu Allah sudah membukakan. Berapa banyak orang yang sudah ditalqin pun tidak mengamalkan. Nah, naik ke step yang kedua. Tadi dibuka dulu. Naik step yang kedua, merasakan kelezatan zikir. Jadi setelah dibuka, merasakan kelezatan zikir. Kalau zikirnya diamalkan, pasti merasakan kelezatan. Tapi kalau zikirnya tidak diamalkan, maka tidak akan merasakan kelezatan zikir. Jadi bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Sama seperti kita makan. Kalau tidak makan, sakit perut. Tidak minum, apalagi. Begitupun zikir. Jadi bukan sekedar kewajiban setelah habis sholat 165 kali, tapi menjadi kebutuhan. Maksudnya kebutuhan kalau kita tidak berzikir setelah habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, bawaannya sial aja, bawaannya gelisah aja, bawaannya dagangan jadi nggak laku aja. Jadi kita butuh sama zikir, dijadikan kebutuhan zikir itu. Alhamdulillah. Di berapa banyak orang di luar sana yang sudah ditalqin tapi dia tidak mengamalkan. Berarti dia cuma berada di step 1. Hanya dibukakan pintu zikir tapi tidak merasakan kelezatan zikir. Zikir itu alat. Sahabat. Zikir itu alat untuk sampai kepada Allah. Segala sesuatu di dunia ini pasti butuh alat. Tidak bisa kita ujung-ujung tiba di Ciamis, ujung-ujung pasti butuh alat, baik dari anggota tubuh kita maupun dari faktor eksternal, mobil, motor dan lain sebagainya. Kita butuh alat. Sampai kepada Allah pun kita juga butuh alat. Alatnya yaitu zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah. Naik setelah merasakan kelezatan zikir, naik lagi dia merasa dekat dengan Allah. Jadi merasa dekat ketika sedang ada masalah, ketika sedang mengalami kesusahan, dia selalu ingat Allah, berarti dia merasa dekat dengan Allah. Kemana-mana dia selalu merasa diawasi oleh Allah, berarti dia merasa dekat dengan Allah. Naik lagi stepnya, akrab dengan Allah. Karena akrab sudah pasti dekat. Dekat belum tentu akrab. Teman belum tentu sahabat. Sahabat sudah pasti teman. Kalau kita minjem duit 5 juta ke teman, belum tentu di. Tapi kalau minjem duit ke sahabat atau teman yang sudah lama, minjem 5 juta, ya udah nih gua kasih, balikinnya kapan terserah lu. Itu kalau sudah akrab. Jadi naik lagi tadi dekat dengan Allah, naik lagi akrab dengan Allah. Segala sesuatu di hidupnya pasti ingat kepada Allah, diiringi dengan zikir kepada Allah.
Kalau kita sudah akrab dengan Allah, naik lagi ke Darul Fardaniyah, kita akan dibukakan hati kita, ya, dihilangkan sifat keakuan. Karena susahnya manusia itu masih saja memiliki sifat keakuan. Siapa orang yang sudah sampai sana? Syekh Mursyid. Para sahabat sudah sampai kepada Allah karena sudah tidak mau apa-apa. Kemarin kita sholat Minggu Syaban, alhamdulillah. Para sahabat kita menjemput 100 malaikat. Tapi dijelaskan lagi sama para sahabat, jangan kita berharap dengan 100 malaikat tersebut. Takutnya kita cuma sampai 100 malaikat, tidak sampai kepada Allah. Itu ajaran guru mujis kita. Allah, Allah, Allah. Beribadah bukan karena ingin masuk surga, karena takut neraka, tapi karena ingin sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Bersyukur. Zikir ini, zikir yang diajarkan Syekh Mursyid sebagai alat untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau beribadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain tanpa zikir, maka ibadahnya tidak sah, tidak sampai. Kenapa Allah di dalam Al-Quran menyebutkan fawailun lil musallin? Celaka orang-orang yang sholat. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa buka'au wa hanya siulan dan tepuk tangan. Sekalipun dia sholat di Masjidil Haram, jidatnya nempel ke Ka'bah, tapi dia tidak khusyuk, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka sholatnya dianggap siulan dan tepuk tangan. Jadi ibarat kita sholat berwudu. Wudu itu bukan kewajiban. Wudu itu hukumnya ada 5. Tapi karena kita berwudu untuk mengikuti sholat, maka wudu tersebut menjadi wajib. Jadi segala sesuatu yang mengikuti yang wajib, maka hal tersebut menjadi wajib. Sama halnya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah. Dijelaskan sama para sahabat Anom ayla yang ribuni. Maksud dari ibadah adalah makrifat, kenal dulu sama Allah. Kalau kita mau beribadah sama Allah, maka kita harus kenal dulu sama Allah, makrifat dulu sama Allah. Kalau kita tidak makrifat kepada Allah, maka ibadah kita akan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita untuk makrifat kepada Allah? Ya dengan zikrullah, dengan ingin khusyuk Allah. Karena kalau kita mengingat ini, Pak, gak mungkin kita sombong, gak mungkin kita ria, gak mungkin kita mempunyai penyakit hati. Karena ini alat untuk kita bisa sampai kepada Allah. Untungan zat mafiat, wahbatul, membalaktul, falko, dikai watifah. Kata Allah di dalam hadis qudsi. Jadi aku menciptakan makhluk, aku adalah harta yang tersimpan. Kuntukan dan baktiya. Sahabat tu bakolakul khalqarikat lekai umrifah. Aku ingin dikenal kata Allah, maka aku menciptakan makhluk agar aku dikenal. Alhamdulillah, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.